Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Bintang Ali Akbar. Nah, pada konten kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai regulasi pangan yaitu PRK BPOM dan juga SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, untuk materi akan saya sampaikan dalam bentuk PPT karena banyaknya informasi yang tercakup di dalamnya serta untuk memudahkan pemahaman. Baik, langsung saja menuju materinya. Nah, ada 4 topik bahasan yang saya bahas, yaitu PRK BPOM nomor 22 tahun 2019, kemudian PRK BPOM nomor 13 tahun 2016, kemudian SNI gula rafinasi, kemudian SNI susu UHT. Yang pertama yaitu PRK BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Ya, konten PRK BPOM nomor 22 tahun 2019 ini mencakup mengenai kewajiban pencantuman ING pada pangan olahan yang dikecualikan pada produk tertentu, kemudian larangan pencantuman ING pada minuman beralkohol, kemudian batas toleransi analisis zat gizi, kemudian tata cara pencantuman ING, mencakup format dan ketentuan cara pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Ya. Kemudian informasi nilai gizi atau nutrition facts yang terdapat pada label itu mencakup 6 unsur, diantaranya yaitu takaran saji, kemudian jumlah sajian per kemasan, kemudian jumlah kandungan zat gizi per sajian, jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan zat non-gizi, kemudian persentase AKG, dan catatan kaki. Nah, untuk format mengenai informasi nilai gizi dapat berupa format vertikal seperti ini, serta dapat berupa format horizontal seperti ini. Ya, kemudian format ING juga dikhususkan atau diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti pada gambar ini format ING yang dikhususkan untuk formula bayi, kemudian format ING pada MPASI, kemudian format ING formula pertumbuhan, format ING ibu hamil dan ibu menyusui, format ING pada pangan olahan wajib fortifikasi. Untuk seperti ini biasanya dapat kita temukan seperti pada produk tepung terigu. Kemudian format ING pangan kemasan yang berisi 2 atau lebih kemasan. Untuk format seperti ini bisa ditemukan pada produk seperti assorted biskuit. Kemudian format ING pada pangan olahan yang dianjurkan dikonsumsi bersama pangan lain. Untuk format seperti ini dapat kita temukan produk seperti sereal dan juga susu. Kemudian format ING pangan produk antara atau intermediate. Ya. Kemudian ada juga format ING apabila takaran saji dari suatu pangan olahan tersebut itu kurang dari 1 takaran saji. Untuk format ING-nya seperti tercantum pada gambar ini. Nah, kemudian ini adalah takaran saji ya. Pada PRK BPOM ini juga dicantumkan mengenai takaran saji dari berbagai produk pangan olahan ya. Untuk masing-masing produk pangan olahan itu memiliki takaran saji yang berbeda-beda. Nah, kemudian format ING pada bagian utama label ya. Informasi nilai gizi juga dapat dicantumkan pada bagian utama label ya. Seperti yang pada contoh ini yaitu pada produk Milo ya, bisa dilihat pada gambar ini. Di sini juga terletak di pojok kanan bawah. Ya, untuk format ING-nya seperti pada gambar ini. Ya. Nah, apabila produk pangan olahan tersebut tidak mengandung gula, dapat mencantumkan format ING seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya itu PRK BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Ya, untuk ruang lingkupnya yaitu mencakup tentang label dan juga iklan. Ya, untuk label itu terkait dengan klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim lainnya. Kemudian untuk iklan itu mencakup mengenai ketentuan dalam mengiklankan suatu produk pangan olahan ya, agar informasi yang disampaikan itu tidak berlebihan serta tidak menyesatkan. Ya. Kemudian seperti contoh pada produk ini, di mana pada produk ini dia mengandung 6 vitamin dan 3 mineral. Ya. Seperti itu. Nah, untuk mencantumkan klaim seperti itu harus mengikuti sesuai dengan PRK BPOM ini. Ya, untuk konten PRK BPOM nomor 13 tahun 2016 itu mencakup mengenai ketentuan umum, kemudian prosedur permohonan, kemudian larangan dan sanksi, kemudian pengajuan komponen atau klaim baru pada produk pangan olahan. Ya, ini contohnya yaitu pada produk minuman isotonik Pocari Sweat ya. Untuk dapat mengklaim bahwa produk ini merupakan klaim
merupakan minuman isotonik itu harus memenuhi standar ataupun parameter yang tercantum pada PRK BPOM ini. Ya, begitu pula pada produk seperti Natbar ya, apabila pada produk tersebut ingin mengunggulkan zat gizi tertentu seperti contohnya yaitu protein, ya itu juga terdapat aturan mengenai berapa minimal persentase ALG dalam 100 gram untuk dapat mengklaim bahwa produk pangan olahan tersebut merupakan sumber atau tinggi protein. Nah, apabila memenuhi persyaratan tersebut dapat juga mengklaim tentang fungsi kesehatan. Nah, untuk klaim pernyataan fungsi kesehatan ini juga sudah diatur dalam PRK BPOM ini. Kemudian terdapat prosedur permohonan pengajian komponen pangan dan atau klaim, kemudian pedoman pengkajian penggunaan probiotik dalam pangan olahan. Untuk mengklaim probiotik ini jalan yang dilalui itu cenderung lebih sulit ya, karena melalui beberapa uji seperti uji in vitro, uji in vivo, kemudian uji klinik pada manusia dan sebagainya. Kemudian yaitu SNI gula kristal rafinasi. Ya, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbedaan mengenai gula rafinasi dan gula kristal putih. Ya, untuk perbedaannya ya, terutama yaitu pada pemasarannya. Untuk gula kristal rafinasi ini tidak boleh secara langsung dipasarkan pada konsumen, tetapi harus melalui industri. Ya, dalam kata lain proses jual belinya itu berlangsung secara bisnis to bisnis. Kemudian selain itu GKR ini juga cenderung tidak aman untuk dikonsumsi karena dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ya, sedangkan gula kristal putih ini aman dikonsumsi dan bahkan sudah dijamin dalam peraturan Kementerian Perdagangan. Ya, kemudian SNI ini mencakup istilah definisi, bahan, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji kristal rafinasi. Dan yang terpenting SNI ini bersifat wajib ya, dan standar ini hanya berlaku untuk gula kristal yang digunakan untuk keperluan industri ya. Untuk contoh produknya dapat dilihat pada gambar. Ya. Nah, pada gula rafinasi ini juga mencakup mengenai definisi, kemudian bahan yang digunakan ya. Pada dasarnya bahannya itu sama ya dengan gula kristal putih biasanya, tetapi pada gula kristal rafinasi ini terdapat proses klarifikasi dengan cara karbonatasi dan fosfatasi. Kemudian ini merupakan syarat mutu dari gula kristal rafinasi. Dia dibagi menjadi dua kelompok mutu, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian SNI susu HT atau ultra high temperature. Ya, untuk SNI ini mencakup mengenai istilah dan definisi, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji susu UHT. Dan SNI ini bersifat sukarela. Ya, pada produk ini, pada SNI ini itu juga diklasifikasikan susu HT-nya berdasarkan kandungan lemaknya. Yang pertama yaitu susu UHT berlemak full cream, kemudian susu HT rendah lemak atau low fat milk, kemudian susu HT bebas lemak atau fat milk. Nah, untuk contoh produknya juga dapat dilihat pada gambar ini. Untuk bahannya itu dapat berupa dari susu segar dan atau susu rekonstitusi dan atau susu rekombinasi. Nah, berikut ini merupakan syarat mutu dari susu HT. Nah, baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.